I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini tentang pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu History of Islam in Indonesia, dengan tema meneladani peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman semua sempat bingung atau bahkan bertanya-tanya, bagaimana sih proses masuknya Islam di Indonesia? Oke, agar sama-sama mengetahuinya, maka simak baik-baik video berikut ini ya, jangan sampai ketinggalan. Pada bab ini, kita akan membahas tentang meneladani peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu teori masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, strategi dakwah di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Yang keempat, tokoh penyebar Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, keteladanan para ulama penyebar Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami peran ulama dalam penyebaran ajaran Islam. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam. Yang ketiga, siswa mampu meneladani sikap dan perbuatan para ulama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teori masuknya Islam di Indonesia. Ada teori Arab, India, Persia, dan Cina. Dalam teori Arab dikatakan bahwa pedagang Arab itu mulai masuk di Indonesia sejak abad ke-7 dan 8. Begitu juga teori India, pedagang masuk pada abad ke-12 dan 13. Selanjutnya teori Persia juga mengatakan masuknya Islam pada abad ke-13. Teori Cina juga menjelaskan bahwa Islam datang ke Indonesia itu pada abad ke-9 dan abad ke-11. Itu komunitas Muslim Cina sudah ada di Indonesia. Berikutnya yaitu strategi dakwah di Indonesia. Islam telah menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia sekitar 87,5% atau 14% dari seluruh penduduk muslim di dunia. Islam telah memberikan banyak sumbangan dalam peradaban di Indonesia, baik terhadap infrastruktur dan pendidikan. Strategi dakwah di Indonesia melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, budaya, dan tasawuf. Yang pertama, strategi dakwah di Indonesia melalui jalur perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negeri yang menjadi lintasan perdagangan dunia. Pedagang Arab, India, dan Cina saling berinteraksi di pelabuhan-pelabuhan, salah satunya di Malaka. Contohnya Samudra Pasai, Aceh, dan Malaka yang berada di pesisir pantai dan menjadi pusat perdagangan kala itu. Serta Kerajaan Demak dan Banten yang menjadi pusat perdagangan di Pulau Jawa. Setelah berdirinya dua kerajaan itu, jalur perdagangan di sana semakin ramai. Berikutnya, strategi dakwah melalui pernikahan. Pernikahan juga menjadi jalur penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang sebagiannya bermukim beberapa saat dan sebagiannya menikahi penduduk lokal, sehingga penganut agama Islam bertambah banyak dan melahirkan generasi-generasi Islam di Indonesia. Selanjutnya, strategi dakwah dalam aspek pendidikan. Selain para pedagang, para mubalik atau pendakwah juga ikut berdatangan dan mengajarkan berbagai ajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Usaha ini akan memperkuat akidah pedagang yang telah masuk Islam, faktor perdagangan, politik, dan pernikahan. Di lembaga pendidikan, awal mulanya didirikan pondok pesantren sebagai sarana pendidikan pada masa itu.
Awal mula Raden Rahmat mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya, dan pesantren Giri didirikan oleh Sunan Giri di daerah Gresik. Yang keempat yaitu strategi dakwah melalui kesenian atau budaya. Proses penyebaran Islam melalui budaya dilakukan oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Contohnya dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan menggunakan seni wayang kulit. Sunan Kalijaga juga menyelipkan ajaran Islam seperti jimat kalimat sodo atau kalimat syahadat dalam kisah-kisah wayangnya. Dengan kesenian ini maka diterima oleh masyarakat setempat. Sunan Bonang juga menggunakan gamelan sebagai media dakwahnya. Beliau menggunakan seni musik dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Yang terakhir adalah tasawuf. Tasawuf yaitu dengan menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengajarkan teosofi atau doktrin keagamaan yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat lokal. Berikutnya perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Setelah berdiri banyaknya kerajaan di Nusantara yang dipengaruhi oleh perdagangan, pernikahan, dan pendidikan, serta peran dari Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Perkembangan Islam di Sumatera, perkembangan Islam di Jawa, dan perkembangan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Perkembangan Islam di Sumatera. Pulau Sumatera menjadi peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Perdagangan oleh pedagang Arab, India, bahkan Cina telah mengunjungi Sumatera sebagai jalur perdagangan yang ramai dan sibuk. Telah disebutkan bahwa interaksi perdagangan di Sumatera terjadi pada abad ke-7. Inilah salah satu bukti Islam dalam kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh sebagai penguasa pertama dalam kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya perkembangan Islam di Jawa. Penyebaran Islam di Jawa dimulai dari kota-kota pelabuhan seperti Tuban dan Gresik pada awal abad ke-15 Masehi. Kota ini menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa dan kemudian tersebar ke Demak, Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Setelahnya berdiri kerajaan di kota-kota tersebut. Penyebaran Islam di Jawa terjadi secara berangsur-angsur dengan penerapan budaya sebagai sarana dakwah oleh Wali Songo. Inilah salah satu buktinya yaitu batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang tertanggal 1082 Masehi yang bercorak Islam sekitar akhir abad ke-13 Masehi. Selanjutnya penyebaran Islam di Sulawesi terjadi sekitar abad ke-16 Masehi. Di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin sekitar abad ke-17 Masehi, dan Maluku sekitar abad ke-14 Masehi. Pada daerah-daerah tersebut terjadi atas jalur perdagangan dan pelayaran Maluku sampai Jawa. Berikutnya yaitu tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia seperti Sultan Malik As-Saleh, Sultan Ahmad, Sayyid Husain Jumadil Kubro, Wali Songo, Sultan Zainal Abidin, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Alauddin. Yang pertama Sultan Malik As-Saleh merupakan raja pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi dan nama aslinya Meurasilu 1267 sampai 1297 Masehi. Beliau adalah satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 dahulu. Yang kedua, Sultan Ahmad merupakan Raja Samudra Pasai ketiga yang bergelar Sultan Malik Az-Zahir II. Yang ketiga, Sayyid Husain Jumadil Kubro. Beliau bernama asli Jamaluddin Husain Al-Akbar, lahir sekitar tahun 1270 dan wafat tahun 1376. Beliau sebagai putra Ahmad Shah Jalaluddin bangsawan dari Nasrabad di India. Selanjutnya Sultan Zainal Abidin. Beliau merupakan raja kerajaan Ternate pada tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Wali Songo. Wali Songo merupakan penyebar Islam di tanah Jawa pada abad ke-14.
Masing-masing anggota Wali Songo tersebut memiliki tugas untuk menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Sultan Iskandar Muda merupakan Sultan Aceh yang ke-12. Beliau dalam pemerintahan pada tahun 1606 sampai 1637 Masehi. Sultan Alauddin merupakan Raja Goa yang ke-14 yang nama aslinya adalah I Marangi. Daeng Mandrabia 1593 Masehi sampai 1639 Masehi. Pembahasan terakhir adalah keteladanan para ulama penyebar Islam di Indonesia. Semangat berkorban dalam kepentingan dakwah. Nah, dalam poin ini tiap orang dalam Islam diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pokok dari amar ma'ruf nahi mungkar tersebut yaitu menyebarkan agama Islam. Para ulama yang datang di Indonesia untuk menyebarkan ajaran Islam rela berkorban tempat tinggalnya dan sebagian menetap di Indonesia. Hidup sederhana. Walaupun para tokoh penyebar Islam di Nusantara adalah keturunan bangsawan atau raja, tetapi mereka hidup dalam kesederhanaan dan berbaur dengan masyarakat biasa. Kemudian mendalami ilmu agama memudahkan bagi kita untuk memahami berbagai dinamika hidup. Sebagai contoh, metode dalam penyebaran Islam dengan tidak kaku, dengan memahami cara berdagang. Bagaimana pendidikan itu, seni, politik, serta tasawuf. Menghargai budaya lokal. Para penyebar Islam memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap budaya lokal, yakni mengizinkan tradisi-tradisi masyarakat setempat selagi tidak bertentangan dengan ajaran dalam Islam. Sehingga budaya lokal dan budaya Islam berjalan tidak berbenturan. Berdakwah secara santun dan proporsional. Para penyebar Islam mampu menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam proses dakwah mereka, sehingga berdakwah dengan cara yang santun dan jauh dari kekerasan, maka dari cara ini masyarakat di Indonesia menerima dengan baik ajaran-ajaran Islam. Yang terakhir, kuatnya iman dalam menghadapi ujian. Ujian para ulama ketika berdakwah yaitu dicerca, dikucilkan, dan diintimidasi. Walaupun demikian, para ulama tetap sabar dan teguh dalam berdakwah. Berkat kesabaran itulah mereka berhasil menyebarkan Islam hingga saat ini banyak penduduk beragama Islam. Baik anak-anak, itu saja yang Ibu sampaikan mengenai materi tentang meneladani peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.